Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya di Morning Devotion di pagi hari ini. Sebelum kita jauh melangkah sepanjang hari ini melakukan setiap pekerjaan aktivitas kita, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita, memberikan kekuatan buat setiap kehidupan kita. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat hari yang indah ini yang Tuhan beri. Kami boleh kembali, Tuhan Yesus ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebelum kami melangkah lebih jauh sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh jadi kekuatan buat kami melangkah sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pagi ini firman Tuhan saya ambil dari Roma pasal 16, pasal 1 maksud saya, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Injil kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tema pagi ini adalah Injil Tuhan. Kata Injil dalam bahasa Yunani adalah Evangelion, yang berarti kabar baik atau kabar sukacita. Kita melihat dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 ini adalah satu pernyataan Rasul Paulus terhadap Injil yang dia percaya. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam terjemahan asli bahasa Yunaninya, kata keyakinan yang kokoh diterjemahkan dengan epais kunomai, yang berarti tidak menjadi malu. Artinya Paulus berkata, aku tidak menjadi malu atau aku tidak malu terhadap Injil. Saudaraku, ini adalah satu pernyataan yang luar biasa dari seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Kenapa? Karena latar belakang Rasul Paulus adalah seorang yang membenci Injil. Dia menganiaya orang Kristen, dia tidak suka orang Kristen, dia orang yang membenci kekristenan, dia orang yang menganiaya, dia tidak suka akan kekristenan, dia orang yang dalam tanda kutip notabene betul-betul membenci orang Kristen dan membenci Tuhan Yesus, membenci Injil. Bahkan dia berusaha membunuh orang-orang Kristen, ya. Dia berusaha menghancurkan orang-orang Kristen. Tetapi ketika Tuhan menjamah dia, Tuhan tangkap dia berubah 180 derajat. Dan bahkan Alkitab berkata dia menjadi orang Kristen yang radikal, dan Tuhan pilih dia menjadi rasul. Nah, saudaraku, pernyataan yang dia katakan, aku tidak malu terhadap Injil, sungguh luar biasa. Saudaraku, banyak orang Kristen malu terhadap Injil. Banyak orang Kristen malu ya sama Injil ya. Malu sama kekristenannya, malu mengakui imannya kepada orang lain, bahkan kepada orang yang belum kenal Yesus. Malu. Banyak orang Kristen yang tidak mau mengakui imannya. Malu-malu, saudaraku, menutupi diri. Rasul Paulus yang tadi seorang penganiaya orang Kristen, benci orang Kristen, tapi ketika Tuhan menjamah dia berkata, aku tidak malu, aku punya keyakinan yang kokoh. Nah, saudaraku, kita akan melihat dasar pernyataan Paulus bahwa dia tidak malu terhadap Injil, atau dia punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Kenapa, saudaraku? Apa dasarnya Paulus berkata demikian? Kita akan melihat ada dua dasar yang membuat Rasul Paulus tidak malu terhadap Injil, yang membuat Rasul Paulus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Yang pertama, dasar yang pertama, karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Paulus katakan, sebab aku tidak malu terhadap Injil, sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. The power of God. Injil adalah kekuatan Allah. Ada kekuatan di dalam Injil, ya. Ada kekuatan di dalam Injil yang Paulus sampaikan, yang Paulus nyatakan. Aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah
kekuatan Allah. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata dunamis, theon, dunamis. Dari kata dunamis ini kita tahu ada muncul kata dinamo. Dari kata dinamo muncul kata dinamit. Artinya saudaraku, kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang ada dalam Injil, ya, kekuatan Injil yang luar biasa yang Paulus percayai, yang Paulus yakini, ya, yang Paulus percaya, yang Paulus tidak malu terhadap Injil ini, karena Injil ada kekuatan, ada dinamis, ada power, ya, ada. Kalau saudara tahu dinamit itu kekuatannya luar biasa, ya. Dinamit itu kan dipakai untuk memecahkan gunung-gunung batu yang keras, itu, ya, untuk memecahkan gunung batu yang keras dipecahkan oleh dinamit, ya. Itu kekuatannya luar biasa. Disitulah Paulus menggambarkan Injil, kekuatan dari Injil itu seperti dinamit itu yang menghancurkan kekerasan hati, kekerasan segala macam kekerasan, saudaraku, ya. Pembenci kekristenan, pembenci orang percaya, ya. Dan Paulus itu rasakan dalam hidupnya, sehingga dia mengatakan, aku tidak malu dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, ya. Punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang bagaimana? Kekuatan yang menyelamatkan, kata Paulus, menyelamatkan orang-orang yang percaya. Firman Tuhan, Injil itu punya kekuatan, ya, punya kekuatan untuk menyelamatkan, ya, untuk menghancurkan segala kekerasan hati, sehingga orang-orang yang keras hatinya dihancurkan oleh Injil, mereka diselamatkan. Punya kekuatan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan orang yang percaya, yang tidak percaya tidak selamat. Yang percaya kata Injil dia akan diselamatkan, ya. Yang percaya kepada Injil, kata Paulus, pertama-tama orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang keras, saudaraku, keras kepala, keras, ya, ngeyel, kepala batu. Orang Yahudi itu keras, orang hati juga keras, susah, ya. Apalagi orang Farisi, Saduki itu keras. Paulus golongan-golongan itu, saudaraku. Tetapi dengan Injil dia bisa hatinya yang keras itu dihancurkan oleh kekuatan Injil, sehingga dia diselamatkan. Lalu yang kedua orang Yunani, orang di luar Yahudi. Jadi Injil itu kekuatannya menyelamatkan bukan cuma orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, semua orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, alasan yang kedua, ya, dasar pernyataan Paulus kalau dia mengatakan bahwa dia tidak malu akan Injil, dia punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Dasar yang kedua adalah ayat yang ke-17. Alkitab berkata demikian, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku, kenapa Paulus tidak malu terhadap Injil? Kenapa Paulus punya keyakinan yang kokoh akan Injil? Karena dalam Injil nyata kebenaran Allah, ya. Dikaiosune dalam bahasa aslinya, kebenaran Allah dinyatakan, ya. Kebenaran Allah dinyatakan. Ada kebenaran yang sejati dalam Injil. Injil bukan abal-abal. Injil menyatakan kebenaran. Kebenaran Allah dinyatakan bukan dalam kitab-kitab yang lain, tetapi di dalam Injil, di dalam firman Tuhan, di dalam Injil, dalam Alkitab ini ada kebenaran yang Tuhan nyatakan, ya, bagi setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Nyata kebenaran Allah, ya. Alkitab berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak dari iman, bukan perbuatan. Keselamatan itu bertolak dari iman. Ketika kita mempercayai Injil, ketika Injil menyatakan kebenarannya, ketika kebenaran Allah dinyatakan dalam Injil, kita percaya, kita bertobat, kita beriman, kita bertolak dari iman itu, bukan perbuatan, ya. Keselamatan bukan dari perbuatan, dari iman. Ketika kita beriman,
kita mempunyai iman dari iman kita ketika kita bertobat, kita percaya, kita diselamatkan. Iman yang menyelamatkan kita ketika kita punya iman, kita selamat. Dari iman itu akan memimpin kepada iman yang lain, ya. Iman itu akan terus memimpin kita kepada iman yang lain. Artinya saudaraku, iman akan memimpin dari iman dan memimpin kepada iman. Artinya saudaraku, iman itu akan terus berlanjut, berjalan sampai kita bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman, ya, oleh percayanya. Orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh iman, bukan hidup oleh karena perbuatan. Jadi saudaraku, ketika kita percaya Injil menyatakan kebenaran Allah, maka hidup kita akan hidup di dalam iman dan terus akan dipimpin oleh Injil itu kepada iman yang satu, kepada iman yang lain, sampai kita mencapai kedewasaan penuh, iman yang sungguh di dalam Tuhan, iman yang penuh di dalam Tuhan, kesempurnaan iman kita. Puji Tuhan, saya percaya, kita sebagai orang yang percaya, kita sudah diselamatkan, kita tetap pegang kokoh, kita tidak malu menyatakan iman kita, percaya kita kepada orang lain. Kita tetap yakin bahwa Injil yang kita percaya adalah memiliki kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan Injil itu menyatakan kebenaran dalam hidup kita. Tetap percaya Tuhan Yesus, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetap beriman, tetap yakin bahwa Allah akan menolong kita terus. Sepanjang hari ini saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk kita melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.